Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman amma ba'd. Jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki kitab yang baru yaitu Kitab At-Tauhid. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan sekitar 3 kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kemudian dilanjutkan dengan Qawaid Al-Arba', kemudian juga Nawaqidul Islam, dan kitab yang keempat insyaallah taala, dan kitab yang keempat ini agak sedikit panjang, yaitu Kitab Tauhid dengan penulis yang sama juga, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sebelum kita memasuki pembahasan kitab, kita akan menjelaskan sedikit tentang biografi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau bernama Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Ahmad At-Tamimi. Beliau dilahirkan di kota Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau rahimahullah menghafal Al-Quran ketika berumur 10 tahun, dan beliau talaqi ilmu, yaitu mengambil ilmu dari beberapa masyayikh yang berada di kota Mekah, kemudian di kota Basrah, kemudian di kota Madinah dan lain sebagainya. Dan beliau rahimahullah sangat terkenal dengan fenomena atau dengan tulisan beliau, yaitu dengan judul Kitab At-Tauhid, yang mana pada zaman beliau rahimahullah banyak sekali terjadi kesyirikan, sehingga hal tersebut mendorong beliau untuk menulis suatu kitab, yaitu Kitab Tauhid, agar supaya kaum muslimin yang pada saat itu terkena syubhat atas kesyirikan bisa kembali kepada jalan yang benar, jalan At-Tauhid. Dan beliau rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah, yang mana kurang lebih umur beliau sekitar 91 tahun. Beliau dimakamkan di kota Dir'iyah, yaitu kalau sekarang itu di kota Riyadh, di Saudi Arabia. Dan beliau rahimahullah banyak sekali menuliskan kitab tentang tauhid, mulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu ditulis oleh beliau juga, kemudian kitab Nawaqidul Islam, beliau juga penulisnya, kemudian kitab nanti ada Kasyfus Syubhat, yaitu mengungkap beberapa syubhat, kemudian Kitab Tauhid, yang mana kitab ini yang insyaallah kita akan pelajari, kitab yang sangat fenomenal juga, yang banyak dipelajari, yang mana kitab ini berisikan tentang qala Allah qala Rasul, yaitu Allah berfirman, Nabi SAW bersabda. Jarang sekali dalam kitab beliau menuliskan pendapat beliau. Ketika menulis subjudul, beliau menuliskan tentang qala Allah qala Rasul. Kemudian setelah itu beberapa masyayikh mentafsir atau mensyarah tentang mengapa beliau menuliskan ayat ini. Karena tentunya ketika beliau menuliskan suatu ayat itu ada maksud, ada hal yang ingin dijelaskan oleh si penulis rahimahullahu taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tauhid atau pembahasan tauhid adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang
pokok yang mana seharusnya sebelum kita membahas tentang ilmu-ilmu yang lain dari ilmu-ilmu agama, ya, pembahasan pertama adalah tentang apa? Tauhid. Karena tauhid adalah kunci seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dia memiliki akidah yang benar, memiliki ketauhidan yang benar, sesuai dengan pemahaman para as-salafu as-salih, yaitu pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Beliau rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini disebabkan banyak orang yang salah mengerti tentang makna tauhid. Sebagian orang memaknai tauhid, ya, bahwasannya ketika seseorang mengimani Allah adalah Sang Pencipta, ketika seseorang mengimani Allah adalah, ya, Tuhan kita satu-satunya, maka itu disebut dengan bertauhid. Sehingga apa? Dia beranggapan ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, ketika seseorang menganggap makhluk tertentu bisa mendapatkan manfaat dan mudarat, itu tidak ada masalah selama dia meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Maka Syekh rahimahullah menjelaskan tentang makna tauhid sebenarnya, ya, beliau menjelaskan tentang bahwasanya tauhid dengan artian demikian itu tidaklah benar, karena itu ada khalal di situ. Apa khalal? Yaitu ada cacatnya. Maka beliau menuliskan kitab ini agar supaya kaum muslimin yang keliru dalam memahami tauhid, ya, itu bisa memiliki pemahaman yang benar. Taib, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, ya, beliau rahimahullah membagi tauhid menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada namanya tauhid asma was sifat. Tauhid terbagi menjadi tiga itu bukanlah suatu yang baru. Tauhid terbagi menjadi tiga bukan sesuatu yang dikatakan sebagian orang adalah bid'ah. Kenapa demikian? Tauhid dibagi menjadi tiga itu adalah sebuah metode agar supaya orang tersebut paham tentang pembagian tauhid. Contoh semisal tauhid rububiyah. Orang-orang kaum kafir Quraisy, kuffarun Quraisy, itu meyakini Allah adalah Sang Pencipta. Tapi dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka adalah muslim, melainkan Allah menyebut mereka dengan kaum musyrikin, dan mereka diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang menganggap bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, itu tidaklah cukup. Maka harus ada pembagian tersebut guna untuk memahamkan kaum muslimin bahwasannya, ya, tauhid itu, ya, ada namanya tauhid rububiyah, meyakini Allah Sang Pencipta, tauhid uluhiyah, ya, yaitu menyembah kepada Allah saja, kemudian tauhid asma wa sifat. Nanti insyaallah kita akan jelaskan secara detail, ya, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya pembagian tauhid menjadi tiga bukan suatu hal yang baru. Ya. Ini pembagian tauhid menjadi tiga ini, ya, sebenarnya itu sudah dilakukan oleh imam terdahulu. Salah satunya adalah Imam Al-Mikrizi. Imam Mikrizi ini adalah imam yang bermadhab Syafi'i. Ya. Mengapa saya angkat di sini madhab Syafi'i? Karena mayoritas orang Indonesia madhabnya apa? Syafi'i. Beliau menuliskan suatu kitab fenomenal yang bernama Tajridut Tauhid, yaitu memurnikan tauhid. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan tentang, ya, ziarah kubur, hukum ziarah kubur, dan beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah, dan beliau bahkan menulis dalam kitab tersebut kalimat rububiyah. Beliau menulis dalam kitab tersebut kalimat uluhiyah. Ini menandakan bahwasannya kalimat rububiyah dan uluhiyah bukanlah suatu yang baru.
Dan kalimat tersebut itu hanya sebagai metode pendekatan agar supaya orang lebih memahami. Kalau seandainya ada orang kaum muslimin ya mampu untuk memahami tauhid ya, tanpa harus dibagi menjadi tiga, ya, maka itu pun tidak masalah. Artinya apa? Ketika seseorang kaum muslimin ya, yang mengaku dirinya muslim, dia mengaku Allah adalah satu-satunya zat yang maha mencipta, kemudian dia tidak syirik kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah, ya, bertauhid dengan asma wa sifat Allah, tidak ada pelanggaran di situ, tidak ada yang melenceng di situ, maka tidak perlu tauhid terbagi menjadi tiga. Ya. Cukup kalimat tauhid saja. Ya. Dikarenakan kaum muslimin banyak sekali yang terjatuh atau keliru dalam hal yang lain, ya, dalam hal ibadah, dalam hal asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka perlu tauhid tersebut dibagi menjadi tiga. Sebagian kaum ahli bid'ah mengatakan bahwasannya tauhid menjadi tiga itu sama dengan mengatakan Allah ada tiga. Nah, ini adalah sangat keliru sekali, ya, tidak sinkron. Tauhid menjadi tiga itu maksudnya bukan Allah menjadi tiga, ya. Tauhid menjadi tiga bukan Allah menjadi tiga. Allah satu, esa. Maka ada kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Masdar dari kalimat wahada yuwahidu. Artinya apa? Menjadikan satu. Jadi Allah itu satu. Adapun terbagi menjadi tiga, ini pembagian agar supaya ya, kaum muslimin, manusia itu paham ya, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesahkan Allah itu tidak cukup dengan meyakini Allah adalah Sang Pencipta. Tidak cukup. Ada konsekuensi di balik itu. Oleh sebab itu para ulama, ya, salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau merinci tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Baik. Insyaallah kita akan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, kita akan menjelaskan tentang tauhid, ya. Apa itu tauhid, kemudian apa itu syirik. Tapi jemaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, at-tauhid. Tauhid. Tauhid ya, dalam kalimat bahasa Arab itu maknanya adalah diambil dari kalimat wahada yuwahidu. Apa maknanya? Ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan Allah satu-satunya Tuhan atau zat yang berhak disembah. Itu adalah makna tauhid. Kemudian ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, yaitu makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma wa sifat. Nanti insyaallah kita akan jelaskan apa maksud dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Baik, kita akan jelaskan apa itu maksudnya rububiyah. Apa maksud dari mengesahkan Allah dalam hal rububiyah. Tauhid rububiyah itu maknanya adalah ya, meyakini Allah adalah satu-satunya ya, dalam hal di sini dibagi menjadi tiga: al-khalqu, al-milku, at-tadbir. Pertama al-khalqu, yaitu penciptaan. Ya. Tauhid rububiyah adalah tauhid bahwasanya kita meyakini Allah Subhanahu wa taala
adalah satu-satunya zat dalam hal penciptaan. Artinya Allah yang satu-satunya yang menciptakan makhluk. Ya. Allah yang menciptakan seluruh alam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan ibu kita, Allah yang menciptakan anak kita. Ya, Allah yang menciptakan semua yang ada di dunia ini. Itu namanya tauhid rububiyah. Kemudian al-mulk, ya. Meyakini Allah adalah satu-satunya dalam hal kepemilikan. Artinya apa? Meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki ya pembendaharaan atau yang memiliki seluruh yang ada di muka bumi. Ya, mulai dari kerajaan-kerajaan yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sejatinya milik Allah. Manusia itu hanya dititipkan. Ya. Dalam surat Al-Imran Allah menjelaskan, yu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Bahwasanya Allah memberikan kerajaan atau memberikan kepemilikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Ya. Wa tu'izzu man tasha. Allah akan memuliakan siapa yang orang Ia kehendaki, wa tudhillu man tasha, dan Allah akan menghinakan siapa orang yang Ia kehendaki. Ya, inilah tauhid rububiyah, meyakini Allah ya adalah sang pemilik seluruh alam. Termasuk apa yang kita punya. Ketika kita memiliki harta yang banyak, ketika kita memiliki harta yang banyak, ya, maka kita harus meyakini bahwasanya harta yang kita miliki itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Kita ini hanya dititipkan. Buktinya apa? Ketika kita meninggal, kemana harta itu pergi? Ke ahli waris. Apakah harta itu kita bawa sampai ke liang kubur? Jawabannya apa? Tidak. Seandainya pun kita bawa, artinya kita masukkan harta tersebut ke liang kubur, apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat. Ya. Nanti kalau orang menggali bukan harta karun, ya harta siapa tuh? Misalnya meninggal Ahmad, harta Ahmad gitu ya. Jadi apa? Harta yang kita miliki itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya dititipkan saja. Nah, ketika kita meyakini demikian, ya kita telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya. Kemudian juga at-tadbir, mengatur. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah sang pengatur seluruh alam. Setiap kejadian di muka bumi, setiap hal yang terjadi ya di kehidupan kita, kita yakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur itu semua. Ya, kita ini hanya diberikan sebab. Ya, contoh misalnya antum tiba-tiba mendapatkan rizki, ya contoh misalnya antum lagi tidak punya uang, ya kemudian antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tiba-tiba ada orang entah dari mana asalnya, ya dia mengingat jasa antum yang mungkin antum sudah lupakan, entah itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Ya, ketika itu ada orang yang datang. Ketika datang ke antum, kebetulan, ya ini sebab orang yang antum tolong tadi itu adalah dokter misalnya yang akan mengobati antum atau keluarga antum yang akan berobat. Maka ketika dia melihat bahwasanya pasiennya adalah orang yang sudah membantu dia terdahulu, maka dia gratiskan misalnya. Nah, ini adalah aturan atau Allah yang mengatur itu semua. Sedangkan manusia diberikan sebab-sebab tertentu akan terjadinya sesuatu. Jadi ketika seorang muslim yang bertauhid dengan tauhid rububiyah, dia meyakini bahwasannya setiap hal di dunia itu tidak ada yang tidak mungkin terjadi ketika ya Allah sudah menghendaki. Ketika Allah sudah menghendaki itu pasti akan terjadi. Makanya kita diminta untuk apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberi, Allah akan melapangkan, Allah akan ya mengabulkan. Kita yakin. Ketika kita yakin, berarti kita meyakini bahwasanya Allah yang mengatur itu semua. Ketika kita meyakini Allah yang mengatur itu semua, berarti kita meyakini akan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala.
Tentang tauhid rububiyah banyak sekali ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Salah satunya adalah Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, ini adalah dalil bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat sang pencipta. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Ya. Ketika kaum musyrikin ditanya, siapa yang mengatur seluruh alam ini? Siapa yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan berkata siapa? Allah. Dan ini ayat ini juga menunjukkan bahwasannya kaum kafir Quraisy yang Allah labelkan mereka dalam Al-Qur'an musyrik, sebenarnya mereka mentauhidkan Allah dalam hal apa? Rububiyah. Mereka meyakini Allah adalah sang pencipta. Mereka meyakini Allah yang memiliki segala sesuatu. Mereka meyakini Allah yang mengatur seluruh alam. Ya. Dalilnya mana? Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Wa may yudabbirul amra." Siapa yang mengatur seluruh alam? Siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan berkata siapa? Allah. Mereka ini siapa? Kaum musyrikin. Mereka tidak berkata, ya, patung-patung mereka tidak, tapi mereka akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Tapi dengan itu, ketika mereka hanya meyakini tauhid rububiyah, ternyata itu tidak cukup. Itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Baik. Apa asarnya ketika seseorang, ya, mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah? Ketika dia mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, ya, asarnya adalah dia akan, ya, mendapatkan ketenangan hati. Ya, ketika dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, maka hatinya akan tenang. Ya, dia mengetahui bahwasanya Allah yang mengatur segala urusan. Dia mengetahui bahwasanya rizki adalah biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan siapapun. Ya, bukan di tangan makhluk, bukan di tangan bosnya. Adapun bosnya makhluk, ya, di mana tempat dia bekerja, itu hanyalah sebab, ya, Allah mendatangkan rezeki untuknya. Kemudian asar yang kedua, ketika dia betul-betul meyakini Allah adalah satu-satunya zat dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengaturan, ya, dia hanya takut kepada Allah, tidak kepada makhluk. Nah, ini kalau orang betul-betul dia memiliki tauhid rububiyah yang kuat, ya, betul-betul hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Ini adalah tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Apa itu ibadah? Dalam kitab Ushulus Tsalatsa itu sudah kita jelaskan, ya. Ya, seperti contohnya doa, ya, istighotsah, ya, isti'adzah, ya. Itu adalah bentuk ibadah. Nah, ini adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitabut At-Tauhid. Beliau tidak menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Beliau menjelaskan secara detail tentang tauhid uluhiyah dan beliau tuangkan dalam kitab At-Tauhid. Mengapa beliau terangkan atau fokus dalam menjelaskan tauhid uluhiyah? Dikarenakan pada zaman beliau, ya, pada zaman beliau orang-orang itu banyak sekali yang terjatuh dalam hal tauhid uluhiyah. Contohnya seperti apa? Menyembah kepada kuburan, tawassul kepada kuburan,
meminta kepada kuburan, ya, kemudian bersandar kepada kuburan. Dan kita ketahui kalau kita lihat sejarah dulu Arab Saudi, ya, kuburan-kuburan di Baqi, ya sudah pernah umrah di Baqi, ya, itu ada bangunannya. Dan banyak orang yang bertawasul di situ. Maka ketika Al-Imam Muhammad bin Saud, ya, jadi Saudi itu pernah runtuh kemudian bangun lagi, ya, artinya berdiri kembali. Ya. Beliau bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika tauhid yang pertama, ketika Saudi yang pertama runtuh, kemudian Saudi yang kedua, kemudian dipimpin oleh, kalau nggak salah, raja yang pertama adalah Muhammad bin Saud, ya. Kemudian Raja Muhammad bin Saud ini bekerja sama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memiliki misi untuk memurnikan tauhid. Ketika beliau berdua bekerja sama, maka Al-Imam Muhammad bin Saud menjadi raja dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, atas bantuan Muhammad bin Saud, beliau menghancurkan makam-makam yang ada bangunannya. Betul-betul beliau murnikan tauhid. Ya. Dulu makam, kalau kita lihat dari Baqi itu ada peta yang Allah alam bisawab, katanya makam Utsman bin Affan. Ya, kalau antum lihat di situ ada batu, itu adalah bekas bangunan dan sekarang sudah rata. Ya. Sekarang sudah rata. Dan antum lihat kalau misalnya di situ ada kayak bekas-bekas bangunan di situ, maka itu semua sudah rata. Bekasnya masih ada, pondasinya masih ada, tapi sudah tidak ada lagi bangunan yang naik. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis kitab Tauhid, ya, gunanya apa? Agar supaya kaum muslimin pada saat itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaum musyrikin, mereka tidak dikatakan muslim oleh Allah Subhanahu wa taala karena memiliki cacat dalam hal apa? Dalam hal tauhid uluhiyah. Apa maksudnya? Mereka menjadikan watanan yu'bad, mereka menjadikan, ya, patung-patung itu, berhala-berhala itu sesuatu yang disembah. Mereka meyakini Allah Sang Pencipta, akan tetapi mereka beribadah kepada siapa? Kepada patung. Mereka beribadah kepada Allah atau tidak? Naam, mereka beribadah kepada Allah. Akan tetapi di samping itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Dan mereka memiliki cacat. Cacat di mana? Cacat di tauhid uluhiyahnya. Ya. Ketika mereka cacat di tauhid uluhiyah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, melabelkan mereka dengan label apa? Musyrikin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasannya misi para nabi, ya, misi para nabi, ya, adalah, ya, memurnikan tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha." Ya, kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? An i'budullaha, agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tauhid yang mana, ikhwah? Uluhiyah. Mengapa kok tidak dibahas? Mengapa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mengatakan agar mereka meyakini Allah Sang Pencipta? Mengapa Allah mengatakan bahwasanya misi Rasul adalah agar supaya menyuruh untuk beribadah kepada Allah, yaitu tauhid uluhiyah? Karena orang-orang terdahulu itu secara fitrah mereka itu sudah meyakini Allah adalah Sang Pencipta yang memiliki segala hal, yang mengatur segala hal. Akan tetapi mereka memalingkan ibadah yang harusnya hanya untuk Allah, mereka palingkan kepada selain Allah. Maka Allah tegur. Ya, Allah tegur dalam Al-Qur'an. Di zaman sekarang lebih parah. Ya. Bukan hanya tauhid uluhiyah saja mereka palingkan, akan tapi juga tauhid rububiyah. Apa contohnya, ikhwah? Mereka meyakini bahwasannya dukun dapat memberikan manfaat dan mudarat, misalnya. Mereka meyakini bahwasannya batu, ya, dapat mengatur kehidupan mereka. Dukun dapat mengatur kehidupan mereka. Kuburan ini dapat mengatur kehidupan mereka. Kalau kami tidak berikan ini dan itu, kami akan celaka. Itu maksudnya kemana? Tauhid mana? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah.
Karena tauhid rububiyah sesuai dengan makna ta'rifnya adalah meyakini bahwasanya Allah sang pengatur. Zaman sekarang banyak nggak demikian ikhwah? Banyak ikhwah. Ya. Mereka tidak hanya menyembah kepada selain Allah, akan tetapi mereka ya juga mempunyai kecacatan dalam hal tauhid rububiyah. Maksudnya menyembah kepada selain Allah ini adalah segala bentuk ibadah, bukan hanya sholat. Sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya menyembah adalah sholat. Kalau selain sholat nggak ada masalah. Ya. Misalnya contoh ada kuburan, oke, kalau saya sholat di hadapan saya kuburan itu masalah. Tapi kalau saya cuma doa, kalau saya cuma sholawatan kan baik, maka itu tidak masalah. Ini juga keliru. Ya. Kalimat u'budullah, beribadah kalian kepada Allah, ibadah umum, ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ya. Yaitu segala sesuatu, segala nama yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Apa maksudnya Allah cintai? Yaitu sesuatu hal yang dicontohi oleh Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah, dalam hal ya ritual. Ya. Kalau Nabi SAW tidak mencontohkan, maka Allah tidak suka hal itu. Jadi segala bentuk macam ibadah itu masuknya ke tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid asma was sifat. Ya. Tauhid asma was sifat yaitu menamakan Allah ya. Menamakan Allah makna Indonesianya mana yang bagus? Tauhid asma was sifat al-imanu bi asma'illah wa sifati kama jaa fil kitab wa sunnah. Ya, menamakan Allah sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian mentaktil. Mentaktil, apa itu mentaktil? Insyaallah kita akan jelaskan. Mentakyif. Insyaallah kita akan jelaskan juga insyaallah. Mentakyif dan mentasbih. Baik. Di sini makna dari asma wa sifat adalah menamakan Allah dan mensifati Allah. Mensifati Allah ya, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tanpa mentahrif. Apa mentahrif? Ya. Menyelewengkan makna ya, contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahman yaitu Sang Rahman di atas arsy istawa, bersemayam. Istawa ma'lum ya. Kemudian ada kaum ahlul kalam ya mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam. Kalau Allah bersemayam pasti Allah sama dengan makhluk, maka dia palingkan makna yang lain, yaitu apa? Istaula. Apa istaula? Menguasai. Ya. Dia ingin lari dari tasbih, dari menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk kepada tahrif. Dia palingkan makna dari makna yang awal. Maka itu tidak dibolehkan. Mengapa demikian? Karena ketika memaknakan sesuatu, mentafsirkan sesuatu, memalingkan makna, itu harus disertai dengan apa? Dalil. Dari mana Anda tahu bahwasannya makna dari istawa adalah istaula? Apakah Nabi mengabarkan demikian? Apakah sahabat mengabarkan demikian? Karena ini adalah perkara apa? Perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Perkara yang tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mentahrif, yang menyelewengkan makna.
menyelewengkan makna. Ini tahrif. Menta'til adalah ya menghilangkan makna. Ada sebagian kelompok kaum muslimin ya, itu mengatakan Allah tidak memiliki nama dan sifat. Nanti insyaallah kita akan sebutkan dalam kitab, disebutkan siapa saja kelompoknya. Ini ta'til, menta'til nomor 2 ya. Menghilangkan makna. Takyif nomor 3. 1 2 3. Apa itu takyif? Membayangkan atau mengabarkan tentang ya bayangan dia terhadap nama dan sifat Allah. Ini namanya takyif. Ya, mengabarkan tentang bayangan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman ya, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy istawa, bersemayam. Dia membayangkan ya dalam pikirannya. Kemudian dia terangkan kepada orang. Ini namanya apa? Takyif. Ini tidak boleh. Ya. Maka Imam Malik rahimahullah, ketika ada seseorang datang kepada Imam Malik kemudian berkata kepada, wahai Imam, apa makna dari istawa? Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu al-majhul was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa ma'lum, makna dari istiwa itu sudah diketahui sesuai dengan bahasa Arab. Wal kaifiyah, adapun bagaimana membayangkan bagaimana tentang istiwa itu majhul, tidak diketahui. Bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui. Was-su'alu anhu, dan bertanya tentang itu adalah suatu hal yang bid'ah. Suatu hal yang baru. Ya. Karena itu adalah perkara yang gaib yang tidak bisa kita jawab kecuali dengan apa? Dalil. Kemudian dengan tasbih. Tasbih ini adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk. Itu namanya tasbih. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam asma wa sifat, maka kita yakini, kita yakini nama Allah Subhanahu wa taala, kita yakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika Allah mensifati dirinya memiliki tangan, kita yakini Allah memiliki tangan. Ketika dalam Al-Qur'an Allah katakan Allah memiliki wajah, kita yakini Allah memiliki wajah. Akan tapi ingat, ada qaidnya. Ada tanda komanya di situ. Tanpa kita mentahrif. Apa maksudnya? Menyelewengkan makna. Makna sesuai bahasa Arab. Apa makna wajah? Wajah. Apa makna tangan? Tangan. Ya, jangan tangan diartikan kekuasaan. Kalau kita artikan tangan kepada kekuasaan, itu berarti apa? Tahrif. Ya, Ahlussunnah tanpa mereka mentahrif, menyelewengkan makna yang sebenarnya, menta'til, menghilangkan sifat tersebut, kemudian mentakif, membayangkan. Oh, tangan, Allah memiliki tangan, membayangkan. Ya. Gak boleh kita membayangkan, cukup kita imani. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membayangkan Allah sedangkan kita belum pernah melihat? Bagaimana kita membayangkan sesuatu ya kalau kita belum pernah melihat? Maka kesesatan kaum Asy'ariyah. Kenapa? Mengapa mereka mentahrif? Apa itu? Menyelewengkan makna. Karena mereka ingin lari dari mana? Tasbih, yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Di pikiran mereka, ketika Allah mensifati Allah memiliki tangan, di pikiran mereka, tangan Allah seperti tangan makhluk. Tangan Allah seperti tangan makhluk.
Maka sudah mereka mentasbih Allah dengan makhluknya di pikiran mereka. Untuk lari dari itu, mereka mentahrif, mereka menyelewengkan makna, yaitu al-qudrah katanya, kekuasaan. Maka mereka lari dari kesalahan kepada kemana? Kesalahan yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah, ini keyakinan al-imam Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, yaitu mensifati Allah, menamakan Allah, ya, dengan nama-nama sesuai dengan yang dicantumkan tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mentahrif, menyelewengkan makna, menta'til, ya, menghilangkan makna, mentakif, mengabarkan tentang bayangan dia terhadap nama dan sifat Allah, dan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah berkata demikian, Allah berfirman demikian, Allah memiliki wajah, kita imani. Tidak boleh membayangkan, tidak boleh mentasbih dengan makhluk, tidak boleh menyelewengkan makna. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Maka jamaah sekalian memuliakan Allah, kitab tentang tauhid asma wa sifat itu banyak tertulis oleh imam-imam terdahulu, ya, zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, ya, Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Ya, mereka menulis kitab tauhid dan mereka lebih spesifik membahas apa? Membahas tentang asma wa sifat. Ya, seperti halnya Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, menuliskan kitab tauhid dalam sahihnya, dan beliau dalam subjudul kitab tauhid beliau membahas tentang dalil-dalil guna untuk membantah kaum Jahmiyah, ya, bahwasanya Jahmiyah tidak mengatakan Allah itu di atas. Maka Imam Bukhari rahimahullah membawakan dalil hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menuliskan kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah waz Zanadiqah, ya, yaitu bantahan terhadap kaum Jahmiyah dan Zindiq. Ya. Ini adalah semua kitab tentang tauhid asma wa sifat. Mengapa imam-imam terdahulu tidak menuliskan kitab tentang tauhid uluhiyah? Karena pada zaman mereka, ya, itu hampir tidak ada, sangat jarang sekali, ya, ditemukan kasus seseorang menyembah kepada selain Allah, menyembah kuburan, tawassul di kuburan dan lain sebagainya. Ya. Sehingga apa? Mereka fokus kepada tauhid asma wa sifat. Karena fitnah yang terjadi pada zaman mereka, ya, fitnah tauhid yang terjadi pada zaman mereka adalah tentang asma wa sifat. Seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal, ma'ruf ceritanya. Beliau, ya, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ya, oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang mana Khalifah ini terpengaruh oleh Ibnu Abi Du'ad namanya. Itu kaum Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Mereka memiliki pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Dan ini pemahaman yang sangat bahaya. Kenapa bahaya, ikhwah? Ketika seseorang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran itu apa? Akidah Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah. Kalam adalah sifat fi'liyah Allah. Bahwasanya Allah berkata. Ya, sifat fi'liyah itu menyatu dalam sifat zatiyah Allah, yaitu diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk, berarti dia mengatakan apa? Allah adalah makhluk. Maka Imam Ahmad bin Hanbal 3 periode, 3 khalifah beliau dipenjara dan akhirnya beliau dicambuk, ya, hanya untuk berpegang teguh dengan keyakinan Al-Quran laisa bimakhluk, Al-Quran bukan makhluk. Karena beliau mengerti konsekuensinya. Kalau beliau mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka, ya, dia telah mengatakan, ya, Allah adalah makhluk. Karena sifatul kalam, sifat kalam bagi Allah adalah sifat yang, ya, yang menyatu dalam zatiyah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk, akan tapi apa? Kalamullah. Maka di sini ada khalal, ada kecacatan dalam hal apa? Asma wa sifat. Maka imam-imam terdahulu itu khusus menulis asma wa sifat. Kemudian pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak orang yang terjatuh dalam hal tauhid uluhiyah. Maka ulama-ulama yang sezaman dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian sampai kepada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab,
ya fokus menulis kepada atau tulisan-tulisan tentang tauhid uluhiyah. Ya. Dan kitab yang sangat fenomenal, ya, yang khusus membahas tauhid uluhiyah secara rinci adalah kitab At-Tauhid. Maka jangan heran, ya, ketika antum membaca kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari, antum temukan kitab Asma wa Sifat. Bukan seperti halnya bukunya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, karena beda zaman tuh. Tapi sama-sama Tauhid judulnya. Ya. Mengapa? Ya tadi saya ulangi, Imam Bukhari ya fokus pada Asma wa Sifat karena pada zaman beliau banyak orang yang tergelincir dalam Asma wa Sifat. Ya, di situ beliau kasih judul Kitab Tauhid. Nah, akan tetapi dalil-dalil yang beliau bawa fokus kepada tauhid asma wa sifat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya membawa dalil-dalil yang lebih fokus kepada tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada zaman beliau, orang-orang banyak tergelincir dalam hal tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian apakah ada dalil ya pembagian tauhid menjadi 3? Dalil dalam Al-Quran ada. Yang pertama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, Rabbus samawati wal ard. Yaitu Rabb, Tuhan semesta alam, Rabb yang mengatur semesta alam, Rabbus samawati wal ard, yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fa'budhu wastabir. Ya, maka engkau beribadahlah kepadanya dan bersabarlah beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Yang pertama adalah Allah mengatakan Rabbus samawati wal ard. Ini tauhid apa? Rububiyah. Fa'budhu wastabir. Beribadahlah kalian kepada Allah, ya, dan bersabarlah kalian dalam beribadah. Itu tauhid apa? Uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samiyya adalah tauhid asma was sifat. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Ya. Adapun yang tadi kita sebutkan, bahwasanya pembagian 3 ini adalah sebagai metode agar supaya seseorang itu terjaga tauhidnya. Kalau seandainya seseorang itu tidak tergelincir dalam tauhid, dalam hal tauhid, ya tanpa perlu dibagi tauhid menjadi 3, maka tidak perlu tauhid dibagi menjadi 3. Kalau seandainya ada orang yang memiliki metode yang lain, yang hanya membagi tauhid menjadi 2, maka itu tidak masalah. Karena ini hanyalah sebatas apa? Metode. Agar supaya seseorang memahami tauhid lebih rinci, ya, lebih paham, ya. Kalau kita katakan tauhid kemudian kita bagi cuma 1, ya, tauhid rububiyah saja, bisa jadi orang tergelincir dalam tauhid uluhiyah dan asma was sifat. Ya. Ketika kita bahas tentang asma wa sifat saja, kita buat tauhid kemudian kita dalilnya tentang asma wa sifat saja, maka orang bisa tergelincir dalam uluhiyah dan rububiyah. Ya. Kalau dahulu orang-orang ya hanya tergelincir dalam satu hal saja, asma wa sifat saja, di zaman Imam Ahmad. Ya. Tapi sekarang hampir semuanya tergelincir. Ada yang tergelincir di asma wa sifat, ada yang tergelincir di uluhiyah, bahkan yang lebih parahnya lagi ada yang tergelincir dalam tauhid rububiyah. Seperti yang kita contohkan tadi, meyakini bahwasanya makhluk yang bisa mengatur dia pergi ke dukun, dia yakini bahwasanya manfaat, ya, dan mudarat itu bisa didatangkan oleh dukun tersebut, ya. Bahwasanya dukun tersebut bisa memberikan mudarat kepadanya, dapat memberikan manfaat kepadanya. Nah, di sini adalah khalal di tauhid rububiyah. Ketika dia meyakini hal tersebut, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Maka bahaya, ikhwah. Ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya bahas tentang syirik dan lain sebagainya, akan tetapi insyaallah di pertemuan berikutnya bismillah. Tapi sampai sini ada pertanyaan, ikhwah? Insyaallah. Jadi inti yang perlu kita pahami dalam kitab ini adalah kitab ini fokus membahas tentang tauhid, ya, uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Yang mana agar supaya seseorang ya bisa memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ingat, ya, saya ulangi kembali. Lawan tauhid, ya. Ini sebenarnya saya belum bahas, ya. Pembahasannya panjang, cuma saya ringkas aja agar supaya di pertemuan berikutnya kita bisa langsung masuk ke dalam kitab. Ya, tauhid lawannya apa? Syirik. Ya. Syirik, ya. Ada namanya
syirku ta'til, ya. Ta'til itu artinya adalah dia menghilangkan. Seperti halnya syirik Fir'aun. Ya, syirik Fir'aun. Yang mana syirik Fir'aun ini ya, dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Dia menghilangkan, ya, dia tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dia berkata, "Wa ana rabbukumu al-a'la," kata Fir'aun. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, itu adalah syirku ta'til. Nah, ini yang paling parah. Yang kedua adalah syirku tasyrik, yaitu ya, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal ibadah, dalam hal rububiyah, dalam hal uluhiyah, dalam hal asma was sifat. Ya. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Jadi syirik terbagi menjadi dua. Ada ta'til, ya. Ta'til dan ada tasyrik. Ya. Ta'til adalah Fir'aun. Tasyrik adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Ya. Ketika seseorang menyamakan Allah dalam hal rububiyah seperti yang kita contohkan tadi, ya, maka dia telah berlaku syirik. Ketika seseorang melakukan syirkut tasyrik dalam hal uluhiyah, maka dia telah berlaku syirik. Ketika seseorang melakukan kesalahan ya, dalam hal asma wa sifat, maka dia telah berlaku syirik, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam asma wa sifat, maka dia telah berlaku melakukan syirik. Apa konsekuensi dari syirik? Yang pertama adalah la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ketika engkau berlaku syirik, ya di sini Allah mengajak khitab, ya mengajak Nabi Muhammad SAW berbicara. La in asyrakta, wahai Muhammad, ketika engkau berlaku syirik, ini Nabi Muhammad yang diajak bicara. Ya, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan terhapus. Dan ini berlaku untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka berlaku syirik, lahabita anhum, maka akan batal, akan terhapus semua ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan. Itu konsekuensi orang melakukan syirik. Yang kedua adalah ya, khalidun mukhalladun finnar. Dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan syirik. Ya. Maka hati-hati, ya. Sebelum antum pelajari fikih, sebelum antum mempelajari tafsir, sebelum antum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, apalagi ilmu usulul fiqh, qawaid fiqhiyah, ya, tahsin, ya. Tahsin oke lah, cuma antum kadang ada sebagian orang yang getol dalam mempelajari tahsin, ya. Ustaz, saya pengen tahsin, tapi disuruh antum belajar tauhid, malas belajar tauhid, bosan katanya. Subhanallah, antum sudah bertauhid itu, yakin masuk surga, gitu. Ya. Dia semangat mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Baik, naam, akan tetapi jangan lupa, ya, hal yang paling terpenting adalah tauhid. Ini urusannya hidup dan mati nih. Ya. Kalau kita bertauhid, insya Allah kita selamat. Tapi kalau sudah tidak bertauhid, melakukan kesyirikan, apa konsekuensinya? Dihapuskan amalannya, khalidun mukhalladun finnar. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Hati-hati. Berat. Maka banyak juga kita jumpai, ya, orang yang sudah ahli fikih, orang yang sudah ahli tafsir, ahli bahasa Arab, akan tapi jahil dalam masalah apa? Tauhid. Jahil dalam masalah tauhid. Banyak sekali ikhwah. Sekali antum ada rezeki, antum pergi ke Mesir, di Al-Azhar, antum lihat di situ. Oh, Syekh alim, subhanallah. Ya. Bahasa Arabnya, usul fikihnya ajib. Tapi kebanyakan dari mereka ya, datang ke kuburan, bahkan yang pernah saya ceritakan dalam kajian, ya, ketika kami kuliah di sana, ya, subhanallah, saya bercerita dari kawan. Kawan ini cerita ke saya bahwasannya
sebelum dia mau ujian, ya, sebagian kawan yang lain mengajak, Syekh, ayo kita pergi ke makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir. Apa ya? Kita berdoa di sana. Kita minta kepada Imam Syafi'i supaya dimudahkan ujiannya. Subhanallah, khalal tauhid ya Syekh. Cacat dalam tauhid. Tauhid mana? Uluhiyah. Doa harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menjadikan Imam Syafi'i sebagai tawassul, Imam Syafi'i sudah meninggal. Ya. Ada syaratnya bertawassul. Sahabat bertawassul kepada Nabi ketika Nabi siapa? Nabi hidup, hayyun, Nabi hidup, hadir, qadir, dan Nabi mampu untuk mendoakan. Itu 3 syarat terpenuhi. Kalau 3 syarat terpenuhi, aman bertawassul. Apa syaratnya? Hayyun, hidup pertama. Kemudian qadir, mampu. Kemudian hadir dia, ada. Ketika bertawassul dan terpenuhi 3 syarat itu, enggak masalah tawassul. Tapi sekarang apa? Imam Syafi'i sudah mati, sudah meninggal. Sekarang kita, apakah Imam Syafi'i hayyun, hidup? Tidak. Apakah hadir? Hadir ada situ dalam kuburan. Apakah qadir, mampu mendoakan? Mampu. Tahu dari mana antum mampu? Antum tanya Imam Syafi'i, Syekh, Imam Syafi'i, antum doakan saya ya? Oh iya, apakah Imam Syafi'i menjawab? Enggak kan? Ya. Dari mana antum tahu Imam Syafi'i mampu? Maka sudah ada 2 syarat yang tidak terpenuhi. Ketika 2 syarat tidak terpenuhi, maka ini adalah tawassul yang syirik, enggak boleh. Dan itu tidak diketahui sekelas mahasiswa, ikhwan. Itu terjadi. Maka Syekh kami di sana, Syekh hafizahullah, Syekh Sami Hamdan Al-Fayyum, beliau orang Mesir, ahli qiraat. Apa yang beliau nasihatkan ke saya? Allah, saya sangat tersentuh sekali dengan nasihat beliau. Kami dengan beliau belajar qiraat. Kami dengan beliau belajar Al-Qur'anul Karim. Saya setoran Al-Qur'an. Ya. Surah Al-Quran, dan alhamdulillah beliau punya sanad 10 qiraat sanad. Matan Syatibiyah lancar. Antum tahu matan Syatibiyah? Itu 1000 bait, 1000 lebih bait tentang qiraat saja. Dan beliau menghafalnya di luar kepala. Maksudnya di luar kepala itu enggak mikir. Bukan di luar kepala enggak hafal ya, tapi enggak mikir. Ya. Contoh enggak mikir itu bagaimana? Beliau jalan sama saya disuruh nyimakin. Habis tolong nyimakin. Oke, saya nyimakin sih. Ya, beliau mulai membaca matan, ya. Setelah itu ada orang yang manggil, Syekh. Ya, Assalamualaikum. Beliau jawab, Waalaikumsalam. Ya, kalau kita Pak, kita ulangi dari awal kan? Kalau sudah terputus, biasanya kita ulangi dari awal. Ini di pertengahan jalan lagi setoran, ya. Saya lagi jalan sama Syekh, setorannya sambil jalan, ikhwan. Ya, beliau sambil begini, gaya beliau nih, subhanallah, masya Allah ya. Ya. Habis itu ada, Syekh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu ya. Nah, habis itu berhenti nih. Ya, apa yang beliau lakukan? Beliau melanjutkan di mana beliau berhenti. Enggak ngulang dari awal, beliau melanjutkan di mana beliau berhenti. Ketika ada muridnya salah dalam membaca Al-Qur'an, muridnya di situ, beliau di sini. Ketika salah beliau tahu langsung begini. Khata kata dia, salah. Ahli qiraat, ahli Al-Qur'an. Tapi apa yang beliau nasihatkan ke saya? Ya Hafid, ya akhi, bahkan ketawaduan beliau, subhanallah. Beliau mengatakan kepada saya, Syekh, berikan saya nasihat. Ya. Kemudian saya bilang, saya mau nasihati apa, Syekh? Antum Syekh ana, antum guru ana mau nasihati siapa? Mau nasihati apa? Bingung ana. Antum ilmunya lebih dari ana mau nasihati apa? Gitu kan. Lah kata dia. Nasihati saya banyak kurang dan lain sebagainya. Ya udah Syekh, karena nasihati antum aja lah, ittaqillah Syekh, udah. Selesai. Saya bingung. Ya ittaqillah, selesai. Bertakwalah kepada Allah. Kita semua pengen bertakwa. Ya. Nasihat yang umum saja. Ya, cuma kenapa saya bilang mengatakan Syekh ittaqillah? Ya karena itu tadi, ya, bingung mau nasihati apa terhadap ulama qiraat ini, yaitu Syekh Sami Hamdan. Dan kemudian setelah saya mau pulang dari Mesir, ketika itu cuma setahun saya di Mesir, saya mau pulang dan berangkat ke Madinah, beliau menasihati saya. Ya akhi, katanya, ketika antum di Madinah, kemudian antum pulang dari Madinah, jangan lepas dari dakwah tauhid. Dakwahkan orang tauhid. Itu pertama kali. Beliau ahli qiraat, guru qiraat, guru Quran, guru tahsin. Kalau orang biasanya, misalnya saya guru usul fikih atau guru qiraat, saya akan mengatakan, wahai, jangan lupa ya, ilmu yang saya ajarkan ke ente ajarkan di kampung ente, kan begitu. Saya ngajarkan qiraat, saya enggak pernah belajar sama beliau tentang tauhid, enggak pernah.
Saya belajar sama beliau tentang Quran. Tapi yang beliau nasihatkan ke saya ketika saya pengen pulang, pergi ke Madinah, ketika ente lulus dari Madinah, jangan lupa mendakwahkan orang tentang apa? Tauhid. Kenapa? Beliau jelaskan sebabnya. Banyak orang yang pintar dalam masalah qiraat ini, banyak sekali. Akan tapi orang yang pintar dalam masalah tauhid sangat sedikit. Subhanallah. Ini berkata bukan saya, ikhwah. Syekh alim qiraat. Ya. Orangnya masih 30-an tahun. Subhanallah. Makanya saya ketika itu saya sangat teringat sekali ya dengan nasihat beliau bahwasanya hal yang pertama kali dakwahkan adalah tauhid. Tauhid, dakwahkan orang tentang tauhid. Karena beliau melihat sendiri di negaranya tentang fenomena ya kesyirikan yang begitu tersebar. Ya. Bahkan ada yang di halakoh beliau ketika itu, Syekh, anak izin kemana antum? Anak izin pengen ke kuburan Husain. Ngapain ente di kuburan Husain? Ya. Katanya, anak ada orang datang tamu dari Indonesia, dia berkunjung ke Mesir, anak pengen ngajak dia jalan-jalan, pengen ngajak kuburan Husain. Langsung, Syekh ente duduk sini. Ente tahu dari mana itu kuburan Husain? Ini orang Mesir yang ngomong. Ente tahu dari mana kuburan Husain? Ada yang mengatakan kuburan Husain di Irak, ada yang mengatakan di Mesir. Kepalanya itu. Ya. Yang mana yang betul? Sekarang ente kuburan Husain ente ngapain? Didakwahkan beliau tentang tauhid, tapi dengan cara yang lembut, masya Allah. Ya habis itu beliau izinkan, silakan pergi, tidak ada masalah. Tapi beliau tanamkan dulu tentang tauhid. Mengapa saya cerita demikian? Saya ingin cerita bahwasannya tauhid adalah perkara yang penting. Banyak kaum muslimin yang meremehkan. Karena ingat, ini urusannya akidah. Ketika kita mati, ketika kita meninggal, yang dilihat Allah apa? Akidah kita. Ente berlaku syirik nggak di dunia? Ketika kita tidak melakukan kesyirikan atau melakukan dosa besar lain selain syirik, masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina, riba dan lain sebagainya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik, kalla, tidak mungkin. Tidak ada. Ya. Allah tegas, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Maka dakwah tauhid penting sekali. Ya. Maka jangan untuk meremehkan. Banyak orang yang meremehkan tentang pelajaran apa? Tauhid. Barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, ikhwah? Ini belum berat nih. Nanti insyaallah sudah masuk kitab berat insyaallah. Ya. Sudah masuk ke kitab, antum belajar detail tentang syirik-syirik kecil, syirik-syirik besar. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan apa itu syirik kecil, syirik besar, syirik khafi dan lain sebagainya. Setelah itu baru pembahasan singkat saja itu, nanti kita baru masuk ke kitab. Ada pertanyaan insyaallah? Jelas semuanya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.